Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Salma, tidak menyebutkan dari daerah mana. Mbak Salma ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh kedua orang tuanya, Pak Edi sama Bu Ratna namanya, bapak sama ibunya Mbak Salma tadi. Ini mohon maaf nanti kalau salah-salah sebut nama ya. Nah, kejadiannya sendiri itu di akhir tahun 80-an. Jadi Pak Edi sama Bu Ratna itu dulu sebelum mereka akhirnya menikah, itu kenalnya ini di sebuah grup orkes. Grup orkes keliling. Zaman dulu itu banyak. Kalau sekarang pengamen-pengamen itu kan pada pakai itu loh. Son-son yang ditarik-tarik itu. Tuh kan. Nah, kalau dulu itu ada versi orkesnya, jadi bener-bener full band, ya cuman modelnya kan lagunya dangdut gitu ya, itu pakainya kendang. Nah, ini ada yang main bass, ada yang main gitarnya, ada yang pakai seruling, ada yang nyanyinya biduan sama biduanitanya, begitu ya. Nah, ini Pak Edi sama Bu Ratna. Pak Edi itu sebenarnya tukang suling ya, yang suka peniup serulingnya, cuman Pak Edi juga bisa nyanyi. Nah, dari situ masuklah seorang, awalnya itu cuman Pak Edi doang ya, laki-laki semualah. Dulu pernah ada seorang biduan, tapi setelah menikah memutuskan berhenti. Nah, di situ akhirnya kan harus nyari penggantinya nih. Siapa gitu ya. Nah, ketemulah Bu Ratna tadi. Bu Ratna masuk, cocok, yang lain juga oke. Akhirnya grup orkes keliling tadi itu pun mulai muter lagi. Setelah latihan selama beberapa sesi, mereka pun aktif lagi, dan disitulah awal antara Pak Edi dan Bu Ratna itu saling kenal, dan ya akhirnya memang menikah. Nah, jadi begini, jadwal mereka keliling itu biasanya mereka keluar itu sekitar jam 2 siang. Kalau kata bapaknya Mbak Salma, Pak Edi, jam 2 siang dulu sama jam 2 siang sekarang itu beda. Tahun 80-an akhir, ya jam 2 siang memang terik, tapi itu nggak kerasa, udara itu ya masih adem-adem aja gitu ya. Dan kami pun keliling jam 2 siang, begitu nanti kan menuju satu daerah, satu kampung tertentu. Nah, di situ baru mulai jreng gitu, mulai konser. Nah, jam 2, biasanya mulai pertama jreng gitar dibunyiin itu sekitar jam 3 sore ya. Mangkal di satu tempat di situ. Nanti orang-orang ini kan jam 3 sore udah lumayan cukup adem gitu. Wah, nanti rame pasti. Yang nonton itu bisa puluhan, bisa ratusan. Dari situlah kami ya begini ngecrek gitu kan, akhirnya dapat uang, dapat recehan semacam itu. Nanti kita lanjut lagi ke sana, dan biasanya kami itu terakhir tutup sound, matiin sound itu sekitar jam 9 malam. Karena udah nggak elok ya, kalau misal udah jam di atas jam 9 terus kita masih keliling, masih ngamen, jedang, takutnya warga itu udah mulai istirahat. Nah, biasa berakhir itu jam 9 malam itu tadi. Rutinitas itu pun dilakukan terus. Pak Edi ya nggak butuh waktu lama, sekitar 1,5 bulan itu udah mulai deket sama Bu Ratna. Ya dari sering nyanyiin lagu duet, sering saling tatap menatap. Pak Edi pun, ini anak cantik juga ya gitu ya. Mungkin Bu Ratnanya, Mas Edi kok perhatian banget sama aku ya, ada apa ya sebenarnya, mungkin seperti itu di dalam masing-masing, dan akhirnya keduanya itu sama-sama kesengsem. Yang lain, pemain yang lain itu tidak peduli dengan hal itu, ya terserah, orang namanya suka, orang namanya jodoh, ya mau gimana lagi gitu, lakukanlah, yang penting udah, yang penting kita tetap keliling, yang penting kita tetap bisa makan, kata si pemain yang lain. Ya akhirnya hal itu pun dilakukan begitu ya. Meskipun akhirnya Pak Edi sama Bu Ratna ini punya hubungan, ya yang namanya grup orkes itu tetap berjalan bahkan sampai beberapa tahun ke depan
sampai Pak Edi itu di awal tahun 90-an, di akhir tahun 80-an, ini menikahi Bu Ratna. Mereka itu udah menjadi sepasang suami istri, dan masih muter waktu itu. Ya muter terus ke sana, suami istri diiniin sama itu tadi ya, apa namanya, sama grup orkesnya gitu. Itu nggak ada masalah sama sekali, dan memang kebetulan waktu itu mereka juga lumayan cukup lama dikaruniai buah hati ya. Bertahun-tahun itu baru ada isi. Nah, dari situ ada beberapa pengalaman horor yang pernah dialami oleh Pak Edi sama Bu Ratna selama itu tadi orkes keliling. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitasnya itu premium, ada beberapa ukuran di sini. Renyah premium tanpa campuran apapun. Ya tentu saja digoreng dengan minyak yang kondisinya itu masih baik, minyak yang bermerek juga. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, ditunggu pesanannya. Ada yang lupa dulu, ini tuh namanya tuh bawang kebahagiaan. Ya, pokoknya orang nggak bahagia kalau makan bawang ini, insya Allah bahagia gitu. Nah itu terus untuk kawan-kawan yang sudah memesan, terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, itu juga terima kasih banyak. Yang belum mampir, ditunggu ampirannya, ditunggu sapaannya di sana. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Salma mengenai Pak Edi dan Bu Ratna, kedua orang tuanya. Mbak Salma itu anak pertama. Jadi, waktu bikin, itu mungkin lagi ngorkes itu tadi. Dan nurun ke Mbak Salma. Akhirnya sebenarnya itu mau tak sampaikan di belakang, tapi enggak apa-apa. Mbak Salma sekarang pun jadi seorang biduan. Ya wis, pokoknya nurun gitu ya. Ada gennya di sana. Nah, ini ada satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh kedua orang tuanya, termasuk grup orkesnya gitu ya. Tapi sebentar, ada beberapa. Tapi mau tak ceritain dua aja gitu ya. Nah, yang pertama, itu grup orkes ini itu pernah disasarin. Dulu tahun 80-an akhir, yang namanya kampung-kampung itu beda jauh sama sekarang. 80-an akhir itu kan artinya udah sekitar ya 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lalu, itu kondisi kampung jauh berbeda. Sekarang aja tahun 2025 ini ya, kampung yang gelap pun masih ada gitu ya. Ya narator pernah jalan misal ke kampung-kampung yang belum pernah terjamah dan posisinya itu masih di area perkotaan gitulah, dikelilingan. Nah begitu masuk ke dalam sop-sop itu masih ada loh yang lampu penerangan jalan belum ada. Di situ kondisinya sepi, rumah-rumah itu banyak yang terbengkalai kosong, mungkin lagi pada kesana semua, lagi pada merantau gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ya kondisinya memang apalagi tahun 80-an akhir. Ini setiap keliling kampung ya, saat malam hari itu menyenangkan, memang menyenangkan karena ya itu tadi menjadi satu tantangan tersendiri. Gelap-gelapan dari satu kampung misal ke kampung yang lain di perbatasan itu biasanya yang dilewatin itu ya kebun, kalau nggak kebun ya sawah kayak gitu. Daerah yang sepi dan bahkan diantaranya itu yang dilewatin itu merupakan daerah-daerah yang dipercaya oleh warga itu sebagai area-area yang angker. Tapi ya mereka ngelewatin puluhan atau bahkan ratusan kali tempat-tempat seperti itu, boleh dibilang sukses. Sampai pada suatu hari itu begini. Rombongan orkes lagi mau nyebrang. Dan ini belum terlalu malam ya, baru sekitar jam 7:30. Rencananya kampung itu tuh bakalan jadi kampung terakhir. Nanti habis itu di sana konser beberapa titik pulang gitu, jam 8:30 atau jam 9 malam itu mereka udah selesai. Nah, ini mereka itu lagi menempuh perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain, di mana mereka itu melewati area yang sepi tentu saja. Ya, beberapa dari pemain orkes, pokoknya tim itu, totalnya itu semua, itu ada 7 orang.
Rame, nggak menakutkan memang, rame. Dan ngelewatin daerah yang sepi-sepi pun ya biasa aja gitu. Nah ini, mereka kan bawa senter gitu kan. Ya, buat nyenter ini tuh jalanan yang memang masih gelap. Kondisi aspal itu masih acak-adut, masih jalanan-jalanan batu. Ini kan peralatan musik dibawa pakai gerobak gede. Ada yang narik dari depan, ada yang dorong dari belakang, ada yang megangin dari samping kanan kiri. Nah, Bu Ratna ya tentu saja dipepet sama Pak Edi karena takut kalau misal lewat daerah-daerah yang gelap. Ya udah ke sana. Pada suatu titik mereka itu papasan dengan seseorang. Ada seorang perempuan, ibu-ibu, ini tuh cara berpakaiannya tuh katanya aneh. Jadi, apa ya, kalau Mbak Salma bilang, kepalanya itu memakai semacam itu loh, kayak penutup, kayak perempuan-perempuan dulu. Mungkin pakaian dari Belanda atau dari mana gitu ya. Kayak ada penutup kepala, mungkin saat mau tidur kali ya, pakai baju daster, pakai penutup kepalanya itu yang mirip penutup saat mau mandi, itu ya. Yang selukup gitu dong lah istilahnya tuh apa, nah pokoknya begitu. Makanya tuh seperti itu, badannya gendut gede. Ini berdiri di ujung di sana, di gelap-gelapan tersebut. Rombongan melihat, Mas, pertama sih Mbak Ratna, Bu Ratna yang melihat, Mas, itu di depan apa gitu kan. Pak Edi pun melihat ke sana, weh, lah begitu, ngasih kode yang lain. Itu di depan apa ya? Kuntilanak bukan, kata si Pak Edi. Ah, kayaknya bukan orang, tapi kok putih-putih berdiri di sana. Sudah nggak usah takut gitu ya. Kita kan bertujuh gitu. Kalau ada kuntilanak, kita hidupin soundnya, konser di situ katanya. Ada yang bercandanya seperti itu. Jalanlah mereka, gerobak itu terus mendekat ke sana. Si Bu Ratna udah takut, mulai mundur, pegangan sama Pak Edi ke sana, terus mendekat. Nah, saat udah deket sama perempuan itu, ya wujudnya itu udah mulai kelihatan. Oh, ternyata itu ibu-ibu. Dan si ibu-ibu itu akhirnya mendekat ke arah mereka. Ya, mereka agak takut juga waktu itu sebenarnya. Gerobak pun sempat berhenti ya. Terus si ibu-ibu itu nyapa, "Selamat malam semuanya," kata si ibu-ibu itu. "Selamat malam Bu," gitu kan. "Mas, ini orkes ya Mas ya, mau itu ya, mau nyanyi-nyanyi ya," katanya. "Iya Bu, kita mau nyanyi-nyanyi Bu, kita mau berdendang." Nggak ada yang jawab seperti itu, salah satu personilnya. Dan, "Oh kalau begitu, ini tolong main di rumah saya," kata si ibu itu. "Oh baik Bu, rumah ibu di mana? Mari ikuti saya," kata si ibu itu. Cuman instruksinya tegas begitu, dan rombongan orkes pun akhirnya jalan ngikutin si ibu tadi ke sana, ngikutin terus daerah situ, belok kiri ada sebuah rumah di situ. Rumahnya ya sesuai dengan pakaian yang dipakainya, rumah yang ya orang kaya lah boleh dibilang, tapi ya mungkin rumah-rumahnya itu bangunan-bangunan sekitar tahun 60, 70-an tahun begitu ya. Desain-desainnya tuh seperti itu, tapi ya desain-desain yang udah lumayan cukup modern waktu itu, lumayan cukup bagus, halamannya itu luas. Nah, di sana si orkes itu pun kan berhenti di situ ya, dan rumahnya itu udah ada listrik, udah terang. Rumahnya terang begini, enak, halamannya, tamannya juga semuanya itu rapi. Ada dibikin gundukan-gundukan, atasnya itu rumput, terus nanti ada entah pohon cemara atau pohon apa gitu. Ini kalau siang itu pasti bagus banget. Ya sudah, akhirnya mereka pun di situ ya, berhenti di sana nunggu instruksi selanjutnya. "Sebentar ya Mas ya," kata si ibu itu. "Baik Bu." Si ibu tadi manggil anaknya. Ada 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan. "Ini Mas, saya mau ini buat anak saya, intinya sampean itu nyanyi buat anak saya," kata si ibu itu. "Oh baik Bu, lagunya lagu apa ya Bu ya?" "Selagunya terserah sampean aja." Akhirnya muter si itu, si orkes tadi dinyalain di sana, jreng. Wis pokoknya nyanyi-nyanyi. Bu Ratna juga udah mulai bisa nyanyi lagi, nggak ada takut, nggak ada apa. Nah,
si anak kecilnya itu kayak kesetanan. Dia tuh ngedenger suara orkes itu joget-joget, semi jempalitan juga gitu. Pokoknya jogetnya tuh lebay banget kata si ini. Ya yang ada ini semua pemain, Pak Edi, Bu Ratna juga ini pada ya ketawa-ketawa begitu ya. Soalnya ngeliatin si anaknya dan si ibunya juga ketawa nggak gerak. Badannya gede, bungkuk-bungkuk begini, ngeliatin si anaknya yang kayaknya seneng banget jingkrak-jingkrakan di sana. Ya ini tim orkes juga tentu saja seneng gitu ya, sampai nyanyi waktu itu 2 lagu dan nanyain mau nyanyi lagu apa lagi gitu ya. Jawabannya, terserah, pokoknya terserah. Akhirnya nyanyi lagi sampai kurang lebih lagu ketiga dinyanyiin. Ini lagi jerang-jerang begitu, lagi lupa semuanya bener-bener. Tiba-tiba, lampu itu mati. Lampu rumah itu listriknya mati. Orkes masih bunyi, genjreng. Ya ini Pak Edi sama Bu Ratna itu lanjut tetap masih nyanyi gitu kan. Loh listriknya mati begini tapi sudah nyanyi terus. Sampai akhirnya mereka itu mendengar ada suara dari belakang. Woi berisik. Ada yang begitu. Loh, satu-satu instrumen pun berhenti gitu kan. Pada nengok ke arah belakang. Ada senter, di situ ada beberapa orang yang berdatang. Kalian itu lagi pada ngapain sih gitu? Berisik malam-malam begini. Nyanyi di tengah kuburan. Nah, begitu ngomong di tengah kuburan. Astagfirullahaladzim. Itu beneran. Gundukan yang tadi. Itu ada rumput-rumputnya. Itu tuh ternyata gundukan tanah di situ, di kuburan. Kalian itu lagi ngapain? Konser di kuburan diomelin sama warga gitu kan. Keluar. Akhirnya sudah mereka keluar. Nah, ini Pak Edi sebagai ya mungkin boleh dibilang pimpinan dari rombongan orkes tersebut ngomong sama bapak-bapak itu, Pak, kami rombongan orkes dari daerah ini. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami ini benar-benar nggak tahu, kami nggak ada maksud. Masa iya Pak, kami nyanyi di tengah kuburan seperti ini? Ya nggak baik Pak. Iya betul, terus kenapa sampean nyanyinya di sini? Itu justru kami juga bingung Pak. Kami itu disasarin Pak, kata si Pak Edi ya. Kami itu disasarin, jadi tadi ketemu sama ibu-ibu begini. Ya diceritain semuanya. Oh gitu Mas gitu Pak. Waduh gitu, kasihan sampean itu. Ya begitulah Pak lah, ndak apa-apa wis, anggap aja ini apes kata si itu ya. Ya wis Mas, kami minta maaf barangkali tadi kami nyetopnya itu kasar. Soalnya ini ngapain sih orang main orkes kok di tengah kuburan. Ya akhirnya saling maaf-memaafkan ya, dan akhirnya sudah rombongan itu pun keluar dari kuburan tadi, diantar sama warga itu sampai kampung sebelah. Nah, sesampainya di kampung sebelah itu udah warga kan balik lagi. Ya mereka nggak percaya dengan apa yang barusan mereka alami. Kita itu bertujuh loh, dan tujuh-tujuhnya itu nggak ada satupun yang nyadar kalau ini tuh aneh, kalau ini tuh kita itu disasarin ke kuburan. Nah, sudah waktu itu datang ke kampung sebelah kan agak sedikit terlambat ya, tapi lumayan lah, kita dapat 2 titik kata si Pak Edi ya. Ya udah ya ke sana. Dan begitu ke sana, ini warga itu ternyata udah nungguin waktu itu. Mas, orkes ya Mas ya katanya. Iya Bu, orkes Bu, sambil terus dorong gerobak nyari tempat yang memang agak lumayan cukup longgar. Mereka udah kenal daerah situ, udah beberapa kali ke sana. Kayak mungkin sebulan sekali nanti datang ke sini kayak gitu ya. Nah, itu datang ke situ udah disambut sama warga. Rame banget warga malam itu. Jreng, mulai nyanyi. Pak Edi sama Bu Ratna duet begitu ya. Lagunya bukan malam ini malam terakhir, itu nanti biasanya buat lagu terakhir. Wis pokoknya nyanyi dulu, genjreng. Yang nyawer pun alhamdulillah malam itu lumayan cukup banyak. Mas lanjut gitu kan. Waktu itu udah sekitar 4 lagu ya, itu minta Mas lanjut. Oke, dilanjut lagi. Nyanyi lagi sampai ya waktu itu memang udah lumayan cukup malam, udah sekitar 8:30 atau hampir jam 9 malam lah, karena memang nggak terlambat dan di situ nyanyinya lumayan cukup banyak lagunya,
saweran juga ada, terus gitu. Alhamdulillah rezeki gitu. Sampai giliran ya bukan lagu terakhir, mereka tuh rencananya mungkin mau nyanyiin sekitar 2 lagu lagi. Nah ini di tengah-tengah lagu, tiba-tiba ada satu orang, seorang nenek-nenek, udah tua banget, itu teriak-teriak dari arah samping gitu, begini-begini. Pak Edi tuh ngelihat gitu ya, begini-begini, sama Bu Ratna juga ngelihat, itu kayak berhenti, seolah-olah ngomong seperti itu. Cuman warga sepertinya lagi pada seneng, jadi ya udah lanjutin lah, nanti nunggu lagu selesai baru nanti ngomong ngurusin nenek itu, pikirnya Pak Edi kan. Akhirnya sudah diteruskan, pas nengok ke sana si nenek itu tuh udah nggak ada, digantikan seorang perempuan cantik, waktu itu masih muda, bajunya itu baju warga kampung waktu itu. Ya baju-baju lama lah, tahun 80-an akhir gitu ya. Ini datang, Pak Edi ngelihat datang dari satu titik di sana dari arah belakang, maju begitu kan. Cuman apa? Memang tatapannya tuh aneh. Dia itu nggak senyum, nggak apa. Matanya itu kayak gimana ya? Matanya tuh tajam gitu ya. Itu ngeliatin terus begini, ke sana mendekat. Oh iya, orkes itu tuh pakai petromak ya. Jadi di lingkungan situ ya bakalan terang. Kesana kelihatan banget. Makin deket. Nah si perempuan itu tuh nyawer Bu Ratna, nyawer ya Pak Edi. Kayak ini ditaruh di situlah ada tempatnya. Bruk, mundur lagi, nyawer lagi, nyawer lagi, seperti itu terus sampai salah satu warga itu nunjuk. Gitu, nunjuk kepala si perempuan itu tadi. Nah, ditunjuk ya warga kan pada bingung, kenapa Pak Edi juga bingung. Setelah itu terjadi keributan. Warga itu pada ketakutan. Warga pada berhamburan lari. Pokoknya bubar waktu itu ya. Nah, si perempuan itu ini jalan mundur terus masuk ke dalam kebun sana. Udah hilang begitu aja. Orkes itu langsung sepi dan gak lama, mungkin gak ada 1 menit, ini warga udah pada bubar, ada satu orang lagi ke sini. Mas, matiin mas, katanya, matiin. Oh iya, matiin. Ya akhirnya langsung dimatiin kan sama Pak Edi, udah dapat lumayan juga waktu itu. Udahlah, kita pulang, matiin. Nah ini sama si mas itu ngobrol, si mas itu menceritakan ya, nanya kan Pak Edi, Pak, kenapa tadi kok pada lari ya, pada takut ya, memang kenapa? Sampean nggak tahu mas, katanya. Tadi itu ada perempuan, udah tahu, kita nggak ada yang kenal, cantik katanya gitu kan. Oh iya, saya ngelihat yang pakai kembang itu ya. Betul, kata si warga itu. Emang kenapa perempuan itu tadi? Mas, kepalanya katanya gitu kan. Kepalanya memang kenapa? Mukanya itu ada 2 mas, kayak siapa itu ya? Di Harry Potter gitu ya. Itu mukanya itu ada 2 mas, yang depan sama di belakangnya mas, di situ mas. Ya orang kita ngelihat kayak gitu, mukanya itu ada 2 seperti itu ya, kita takut mas, pada bubar semua. Emang warga ngelihat. Ya Pak Edi sama Bu Ratna kan memang di atas ya, mereka tuh nggak bisa melihat secara ini. Nah ini warga kan yang di belakang itu nyadorin, setan. Akhirnya warga pun pada kabur. Ya mungkin nggak semua warga melihat, tapi karena ngelihat yang lain itu pada ketakutan, ya akhirnya ikut-ikutan lari-lari juga gitu. Nah dari situ, oh jadi begitu mas. Iya katanya. Itu apa mas gitu? Nggak tahu. Ya kami kan sering main di sini, ini belum pernah ada kejadian. Kami tadi mas hari ini, apes. Tadi itu disasarin ke kuburan. Oh, sampai disasarin ke kuburan ya, ngobrol-ngobrol sambil jalan ke sana. Akhirnya mereka pun pulang ke kampungnya sendiri. Ya pulangnya itu lumayan cukup lama ya. Bawa gerobak, dorong lumayan cukup jauh. Sampai di rumah itu bisa, ini kan jam 9 ya udah stop. Itu bisa sampai rumah jam 10, setengah 11 itu ya, karena bawa gerobak dan memang santai, dibawa santai. Kalau misalkan di jalan, mereka kan lapar kondisinya. Misal ada yang jualan masih, ada yang jualan sate, ada yang jualan
mie tek-tek, atau nasi goreng, atau mie ayam, ya mereka nanti berhenti pada makan semua di sana. Ya pulang-pulang ke rumah itu biasanya sekitar jam 12 malam. Waktu itu mereka pulang dan hari itu menjadi salah satu momen yang menurut mereka itu nggak bisa dilupakan ya. Yaitu tadi pertama disasarin ke kuburan, yang kedua itu disawer nggak tahu sama siapa. Yang kata warga itu mukanya itu ada dua, jadi di balik rambutnya itu ada muka lagi di sana. Dan yang di belakangnya itu adalah muka laki-laki, itu menurut warga. Ya, itu aja cerita dari Mbak Salma tentang pengalamannya Pak Edi dan Bu Ratna, orang tuanya sebagai sepasang biduan gitu ya, sebagai sepasang penyanyi orkes keliling di tahun 80-an akhir ya. Itu aja, terima kasih. Sedikit banyak itu membawa kita ke belakang gitu ya. Mungkin yang lahir-lahiran tahun 70, 80 gitu ya, atau mungkin ya kelahiran 90 masih ada lah sisa-sisa sedikit gitu ya di momen-momen itu. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Mbak Salma atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.